Shalom young victorious people, welcome to Next Generation Online Service. Tema hari ini kekuatan bagi orang percaya. Tuhan tadi malam ngirimin bisikin Tasya untuk ngomongin tentang kekuatan. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali kita semua sebagai anak muda zaman sekarang sangat memerlukan kekuatan dari Tuhan. Karena di zaman sekarang ini ngelewati semua ini tuh nggak mudah gitu. Kita harus ngelewati masa-masa COVID, kita ngelewati yang dialami sekarang sama anak zaman sekarang, generasi sekarang tuh kebanyakan mereka suka ngerasa insecurity, mereka suka ngerasa tertekan oleh fisik mereka lah, atau pekerjaan mereka, studi mereka, semuanya yang menurut mereka tuh kurang gitu. Dan itu tuh ketika udah masuk dalam hal yang insecurity dan segala macam, kita memerlukan kekuatan dari Tuhan Yesus. Karena ketika kita nggak ada pegangan sama Tuhan, itu sangat membuat kita bakal tidak ada jalan kalau kita tidak mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kita bisa aja mengambil keputusan yang nggak kita inginkan untuk kita ambil gitu, karena kita nggak punya pegangan dari Tuhan. Makanya kekuatan dari Tuhan Yesus itu sangat penting. Kita mari masuk lebih, kita baca 1 Korintus 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita semua baca. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di sini di ayat 13 diceritakan bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Pasti yang Tuhan berikan, cobaan-cobaan yang Tuhan berikan kepada kita semua itu adalah pasti selalu mempunyai jalan keluarnya sendiri. Tuhan pasti akan menolong kita. Tidak mungkin setiap cobaan yang kita alami nggak mungkin nggak ada jawabannya gitu. Jadi kita harus percaya kalau kita punya pegangan sama Tuhan, kita pasti bakal percaya bahwa percobaan itu yang menurut kita nggak tahu, Tuhan tuh tahu. Karena Tuhan tuh tahu semuanya dalam diri kita. Yang misalnya jati diri kita yang kita belum tahu nih, Tuhan Yesus tuh udah tahu siapa diri kita sebenarnya. Makanya kita perlu punya hubungan intim kepada Tuhan. Mari kita lihat poin-poinnya. Yang pertama, kita harus setia sama Tuhan. Ketika kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, yaitu kita harus setia. Seperti Ayub. Ayub itu adalah tokoh Alkitab yang sangat setia kepada Tuhan Yesus. Ketika kita sudah sering kali membaca kisah Ayub, di mana Ayub semua yang ia punya, ia ada orang kaya raya, ia memiliki segalanya. Tiba-tiba suatu waktu Ayub dicobai. Ayub diambil kekayaannya, anak-anaknya meninggal, keluarganya meninggalkan dia, semuanya. Ayub jatuh, pokoknya benar-benar di bawah banget. Tetapi perasaan Ayub tidak pernah berubah kepada Tuhan. Ketika ia dicobai, perasaan Ayub tuh masih sama seperti waktu Ayub mempunyai segalanya. Nah, kita harus contoh seperti Ayub. Ketika kita dicobai, ketika kita menurut masalah yang kita kira tuh besar banget, kita jangan malah kita tambah menjauh dari Tuhan, tetapi kita harus setia ke Tuhan Yesus. Kita harus makin mendekat ke Tuhan. Kita harus makin intim hubungannya sama Tuhan Yesus. Kita harus semakin berdoa, kita harus semakin mengucap syukur, kita harus semakin punya hubungan yang sangat dekat kepada Tuhan. Kita lebih meluangkan waktu kepada Tuhan. Makanya kalau kita baca, Ayub semakin intim kepada Tuhan Yesus. Dan di situ ketika ia setia sama Tuhan Yesus, Tuhan mengembalikan semua harta-hartanya, semua istrinya balik lagi kepada Ayub. Dan Ayub di umur yang tua dikasih karuniai anak lagi. Tuhan memberikan semua yang ia punya yang waktu itu habis dikembalikan 2 kali lipat. Nah, mari kita baca di Mazmur 46 ayat 2.
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dan dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, di sini Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Ketika kita ada masalah, ya kita cuma bisa berlindung kepada Tuhan. Kita cuma bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kita nggak bisa mendapatkan perlindungan dan kekuatan yang lebih dari manusia. Kita nggak punya hope untuk kalau mau berlindung dalam manusia. Kita cuma punya hope berlindung dalam Tuhan. Maka itu kita harus setia kepada Tuhan. Nah, yang kedua, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Yang seperti tadi aku bilang, kita nggak bisa berharap kepada manusia karena ya manusia itu juga bisa mengingkari janji. Mereka bisa 50-50, bisa iya, bisa enggak. Kita nggak bisa 100% percaya kepada manusia. Nah, makanya kita harus 100% percaya kepada Tuhan bahwa janji-janji Tuhan itu pasti bakal digenapi sama Tuhan Yesus. Nggak bakal pernah diingkari sama Tuhan. Mau selama apapun itu, pasti Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita, yang kita tuh nggak bakal mikir kayak, lah kok Tuhan udah jawab ya, ternyata oh maksud Tuhan dari semua masalah ini tuh gini nih, oh berarti Tuhan tuh ngasih kita percobaan ini untuk kita Tuhan tuh mau lihat kita tuh setia nggak sih, Tuhan tuh mau lihat kita tuh sabar nggak sih sama Tuhan. Nah, di Yesaya 40 ayat 31 berbunyi seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di sini dibilang, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Nah, makanya ketika kita sudah berharap sepenuhnya ke Tuhan dan tidak selalu nggak mau bergoyah kepada Tuhan, cuman di Tuhan Yesus doang nih kita berharapnya sepenuhnya, Tuhan pasti bakal kasih kita kekuatan baru, maupun itu kekuatan dalam tubuh kita, atau misalnya Tuhan ngasih kekayaan yang baru, kasih orang-orang yang untuk membantu kita. Itu adalah satu bukti kekuatan dari Tuhan untuk membuat kita merasa, oh ya Tuhan, ternyata mujizat Tuhan ini kalau kita berharap terus sih sama Tuhan, pasti bakal datang nih mujizatnya di depan mata kita gitu. Jadi kalau kita emang mau ngerasain yang namanya kekuatan dari Tuhan Yesus, ya kita nggak boleh berhenti berharap kepada Tuhan. Kita harus selalu berpegang pada janji Tuhan Yesus. Jangan pernah mikir, aduh Tuhan, di waktu yang sulit ini Tuhan malah nggak datang nih ke kita gitu. Tuhan malah nggak ada nih di samping kita nih. Jangan pernah berpikir gitu, karena tanpa sepengetahuan kita, Tuhan itu pasti selalu bekerja. Kita nggak bisa ngelihat pekerjaan Tuhan sekarang, tapi entar hasilnya in the end kita bakal ngelihat itu pekerjaan Tuhan yang sesungguhnya, yang berkat depan mata kita. Kayak kalau Tasya bisa mau bersaksi dikit nih, Tasya waktu mama sedang benar-benar jatuh, kita semua diajarin sama Tuhan diajarin sama mama untuk tetap berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena cuman Tuhan doang nih kunci jawaban kita. Dan Tasya nggak pernah kepikir kalau Tasya bisa hidup sebagus sekarang, bisa merasakan fasilitas-fasilitas yang menurut Tasya waktu itu nggak bakal terpikiran gitu. Tasya bisa makan enak, bisa tidur dengan nyaman, Tasya bisa menikmati semuanya, dan itu Tasya percaya bahwa itu semua tuh dari Tuhan. Dan karena Tasya sudah melihat berkat depan mata Tasya, dan Tasya yakin setiap masalah apapun yang ada dalam hidup Tasya pasti itu selalu ada jawabannya. Tetapi kalau misalnya jawabannya belum keluar sekarang, dan Tasya percaya pasti jawaban itu bakal ada nanti di waktu yang tepat kalau Tuhan sudah menghendaki. Yang ketiga, jangan pernah mengeluh. Nah, ini nih poin yang susah banget nih. Untuk aku pribadi pun susah banget untuk ngelakuin untuk nggak pernah ngeluh, karena kita itu pasti setiap hari pasti ada aja ngeluhnya, kayak aduh kok sekarang gini ya, aduh kok aku dapet nilai segini ya, aduh pasti itu kata-kata yang sangat sering lah diucapin kalau ngeluh. Tapi itu sebenarnya salah satu kunci untuk gimana kita mendapat kekuatan
untuk bisa survive dalam percobaan-percobaan itu, ya kita nggak boleh ngeluh. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita harus tetap semangat jalanin hidup itu. Kalau misalnya kita ngeluh terus, ya Tuhan juga lama-lama kayak ya gimana mau dibantuin kalau kita yang ngeluh terus gitu. Kalau misalnya kita bersyukur terus, kita selalu terima kasih ya Tuhan atas hidup yang Kau beri, untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami, itu pasti Tuhan tuh seneng dengernya gitu. Ternyata anak aku walaupun dicobai tapi tetap bersyukur ke Tuhan, tetap bersyukur atas apa yang aku berikan kepada anak aku. Nah, kita bisa baca di 1 Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di sini mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu tuh Tuhan tuh membuat hati Tuhan tuh senang banget. Jadi walaupun kita dalam keadaan susah, ketika kita sedang di bawah, ya kita tetap harus mengucap syukur. Karena di Alkitab aja tertulis bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, maupun itu keadaan kamu buruk, maupun keadaan itu kamu baik, ya kamu tetap harus mengucap syukur. Karena itu kuncinya, salah satu kunci untuk kekuatan bagi kita. Terkadang mengucap syukur tuh emang juga kadang tuh rada susah, karena masa lagi kondisi begini kayak harus mengucap syukur juga sih? Masa lagi kondisi kena COVID lah, masa aku harus bersyukur syukur? Nah, kalau kayak gitu kita harus pikir positifnya. Tuhan ngasih kita cobaan, misalnya kena COVID, berarti Tuhan mau kita ngelewati masa itu untuk ngasih tahu ke orang-orang bahwa Tuhan nih pakai kita nih melalui semua kena penyakit ini untuk menyebarkan Injil-Injil di luar sana, biar memberitahu semua orang bahwa aku bisa sembuh dari penyakit COVID ini cuman gara-gara karena disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena cuman hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan COVID ini. Ketika kita nggak ngeluh pas kena COVID ini dan mengucap syukur terus, Tuhan tuh makin seneng gitu loh. Kayak berarti anak ini nih mau nih dipakai Tuhan lebih dalam lagi nih. Nah, makanya kita di poin ketiga ini kita nggak boleh terus mengeluh. Nah, yang keempat, dampaknya kalau kita udah setia sama Tuhan, terus kita udah nggak pernah berhenti berharap kepada Tuhan, terus kita selalu nggak pernah ngeluh kepada Tuhan apa yang kita hadapi sekarang, kita ini bakal mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Penghiburan dari Tuhan ini adalah suatu hal yang sangat-sangat penting gitu dalam hidup kita. Ketika kita udah dapat penghiburan Tuhan, kita akan merasakan lega. Kita akan merasakan sukacita, damai sejahtera dari surgawi. Karena kalau misalnya kita dihibur nih sama orang tua, sahabat, itu aja tuh udah ngerasa kayak lega gitu. Tetapi penghiburan yang paling penting tuh dari Tuhan, karena manusia, orang tua, keluarga, teman, pacar, itu tuh nggak ada yang bisa ngehibur kita 24 jam. Mereka tuh nggak bakal bisa tahu situasi kita selama 24 jam seharian itu loh. Kayak kita bisa aja nih nangis di kamar malam-malam, tapi nggak semua orang tahu. Yang tahu cuman kita sama Tuhan. Mama nggak mungkin tahu kita nangis sendirian di kamar, papa juga nggak tahu. Nah, di saat-saat itu nggak ada yang bisa menghibur kita karena kita takut untuk cerita. Kita bisa aja kita nggak mau cerita, tapi Tuhan tahu apa yang kita rasai sekarang. Tuhan tahu apa yang kita rasa sedih tuh kenapa. Tuhan tuh tahu. Dan ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi frustasi, kita cuma bisa mendapatkan penghiburan dari Tuhan dengan cara kita berdoa bersungguh-sungguh ke Tuhan. Kita menangis ke Tuhan Yesus. Karena kalau aku pribadi, kalau aku lagi sedih, aku lagi pusing, aku lagi frustasi sama sekolah dan segala macam, aku selalu doa ke Tuhan. Ketika aku udah menangis ke Tuhan di hadapan Tuhan, aku cerita semuanya ke Tuhan. Setelah doa tuh pasti selalu ngerasa lega, pasti selalu ngerasa bebanku kayak hilang gitu loh. Kayak bebannya udah hilang kalau udah doa ke Tuhan. Karena
kita tahu bahwa Tuhan tuh ada di sebelah kita. Kita tahu kalau Tuhan Yesus tuh ngedengerin cerita kita. Kita tahu kalau Tuhan tuh pasti mendengarkan anaknya ketika cerita dengan sukacita, dengan senang hati ya mendengarkan. Makanya kita harus, setiap kita merasa sedih, ketika kita perlu teman curhat, ya kita cuma bisa curhat ke Tuhan, karena penghiburan itu yang paling penting dari Tuhan. Nah, sekarang tergantung dari kita. Mau nggak kita menerima kekuatan dari Tuhan? Mau nggak kita merasakan kekuatan itu? Mau nggak kita setia sama Tuhan? Mau nggak kita selalu berharap kepada Tuhan? Mau nggak kita nggak pernah ngeluh, kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus? Itu semuanya tergantung sama kita, dan kita harus menerima kekuatan itu dari Tuhan. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman Kau yang telah menguatkan kami semua Tuhan, baik pemirsa yang nonton dan juga saya pribadi Tuhan Yesus. Dan kami sekarang terlebih ingin mendoakan untuk pemirsa yang anak-anak muda yang sedang menonton YouTube online service ini Bapak. Tuhan Yesus, kami yakin Tuhan Kau akan menguatkan mereka semua Tuhan yang sedang dalam pergumulan, permasalahan yang ada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau akan menghibur mereka dengan Kau Tuhan, dari Engkau Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga Tuhan atas pernyataan Kau terhadap kami semua Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. See you.